Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatan al-iman rahimani Allah wa iyyakum. Segala puja dan puji hanya milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam yang disembah oleh seluruh makhluk dalam setiap waktu, yang dipinta oleh seluruh manusia di sepanjang zaman dan waktu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi apa yang dipinta dan apa yang tidak dipinta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada makhluknya nikmat, karunia dan pemberian. Segala puji bagi Allah dari awal hingga akhir. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh istrinya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Akhir-akhir ini terjadi di daerah kita, di antara sebab orang-orang ini jatuh pada perbuatan kesyirikan atau minimal dia jatuh pada perbuatan bid'ah, mungkin disebabkan karena kejahilan mereka. Di antara hal atau perkara yang mesti kita pahami dengan baik dan benar, bagaimana sesungguhnya tolak balak di dalam Islam. Bagaimana Islam mengatur, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semuanya sebenarnya menolak balak dari Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan bala, maka tentunya Allah memiliki cara agar bagaimana bala ini bisa terangkat. Ada banyak orang di kampung-kampung hari-hari ini, mereka menyalakan api di depan rumah mereka, kemudian makan bubur di gang-gang, kemudian menebar beras-beras kuning di gang-gang. Ini semua tentunya diingkari oleh syariat kita. Lantas bagaimana sesungguhnya syariat ini mengatur, mengajarkan kepada kita cara untuk menolak bala yang sesungguhnya. Para ulama kita, mereka mengambil fawaid dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Di antara upaya-upaya dari kita semuanya agar bagaimana supaya bala ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat. Salat ini merupakan perkara yang paling besar dan perkara yang paling berat. Di mana Nabi SAW ketika beliau berhadapan atau menghadapi sebuah masalah, beliau segera berwudu kemudian salat. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa kita meminta pertolongan kepada Allah? Yaitu dengan salat, dengan sabar, kemudian dengan salat. Mengapa Allah menggandengkan antara sabar dengan salat? Ada banyak orang yang bisa sabar tapi mereka tidak menjalankan salat, tidak melaksanakan sholat. Dan ada banyak orang yang sholat tapi mereka tidak punya sifat sabar. Makanya Allah gandengkan dua sifat ini. Ketika menghadapi sebuah musibah, seorang mukmin mesti dia sabar. Di samping dia sabar, dia juga menguatkan hubungannya dengan Allah dengan cara sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan perkara ini tidaklah bisa dilakukan kecuali orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini cara yang paling kuat, cara yang paling tepat, agar bagaimana supaya wabak dan bala ini Allah Subhanahu wa taala angkat. Bukan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh agama kita, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Dengan sabar kemudian salat. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara cara juga yang paling tepat supaya kita bisa dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini, yaitu dengan meninggalkan maksiat itu sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya tidaklah musibah-musibah, malapetaka, ujian
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an itu disebabkan karena kemaksiatan. Dan tidaklah kebahagiaan tidaklah seseorang mendapatkan kebahagiaan melainkan karena mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ikhwati fillah, coba kita perhatikan dalam sebuah hadis yang panjang ketika Nabi SAW menyebutkan tentang peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan. Di situ Nabi SAW menyebutkan tentang ketaatan dan tentang kemaksiatan. Ketaatan apa yang bisa menghilangkan wabah, dan kemaksiatan apa yang dapat mengundang turunnya bencana dan bala. Nabi SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Sesungguhnya terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan tidaklah terjadi. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari disebabkan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, bukan itu sebabnya. Dengan demikian Nabi mengatakan, lalu bagaimana caranya kita kaum muslimin sebagai umat Nabi Muhammad SAW menyikapi hal ini? Fa idza ra'aitum dzalik, apabila kalian melihat, menyaksikan peristiwa daripada gerhana matahari maupun gerhana bulan, fada'ullah. Satu, hendaknya kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wakabbiru, dan hendaknya kalian memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasallu, dan salatlah kalian. Bayangkan Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mereka melakukan salat gerhana, bagaimana panjangnya salat mereka, bagaimana lamanya ruku mereka, bagaimana lamanya sujud mereka, agar bagaimana kalau sekiranya ketika terjadi gerhana tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bala, bencana atau musibah, ya, maka mereka meninggal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara fikih, ya. Ketika seseorang melaksanakan salat gerhana hendaknya diperpanjang berdirinya. Ketika ruku juga diperpanjang, ketika sujud juga diperpanjang. Selain daripada tiga hal ini, Nabi juga menyebutkan watasaddaqu, dan hendaklah kalian semua bersedekah. Ini caranya, Pak. Satu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak mendirikan salat-salat sunnah selain daripada salat fardu. Kemudian yang keempat, watasaddaqu, hendaknya kalian semua memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan ketaatan-ketaatan ini, beliau mengatakan, ya ummata Muhammad, wallahi ma aghyaru min ahadin minallahi min an yazni abduhu aw tazni amatuhu. Demi Allah, lihat Pak, perhatikan saudaraku kaum muslimin. Nabi SAW mengaitkan ibadah-ibadah yang besar tadi dengan sebuah kemaksiatan yang begitu besar. Yaitu apa? Zina. Tidaklah terjadi gerhana melainkan disebabkan karena tersebarnya perzinahan. Maka dengan demikian Allah menginginkan agar dengan tanda yang besar ini manusia ini kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun atau satu pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika seorang muslim laki-laki berzina atau ketika seorang muslimah wanita itu berzina. Ini diantara sebab yang paling kuat. Sebab datangnya bala itu adalah dengan sebab merebaknya perzinahan, ya. Merebaknya kemaksiatan. Dengan demikian ikhwati fillah, perhatikan akhir dari hadis ini. Nabi SAW mengatakan, ya ummata Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah, kalaulah sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka tentunya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Menunjukkan bahwasanya besarnya permasalahan ini ikhwati fillah. Dengan demikian, saya serukan untuk anak pribadi dan kita semua yang hadir pada sholat Jumat hari ini, agar senantiasa kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, ya, senantiasa menjaga keistiqomahan kita di atas ketaatan dengan cara menjaga sholat.
kemudian berdoa kepada Allah, kemudian juga dengan bersedekah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang ketiga yang dengannya kita berharap kepada Allah agar Allah mengangkat wabak. Yang ketiga yaitu hendaknya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau. Perhatikan di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan menyiksa para sahabat-sahabatmu itu, wahai Muhammad, sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Ikhwati fillah, hari ini Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. 1400 tahun yang lalu beliau telah wafat. Dan yang tersisa adalah satu. Ketika tidak ada pribadi Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, yang harus kita jaga adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalaulah sekiranya seluruh kaum muslimin mereka menjaga sunnah Nabi SAW, menjauhkan diri mereka dari perbuatan bid'ah, insya Allah Allah tidak akan menurunkan wabak. Tidak akan mungkin Allah mengadab suatu kaum sementara kaum itu adalah kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk cinta Allah pada suatu kaum ketika suatu kaum mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya mungkin kita ini tidak heran. Mengapa Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bala, wabak, musibah, ujian? Mungkin karena jauhnya kita dari berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, manakala seseorang berpegang dengan sunnah, maka ini merupakan pertanda kebahagiaan dia di dunia sampai di hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di antara usaha kita agar bagaimana supaya bala ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mungkin mengazab mereka sementara mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya setiap kaum muslimin mereka memperbanyak istighfar kepada Allah dengan mengucapkan zikir-zikir istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim, dan seterusnya. Kalimat-kalimat istighfar ini di antara cara agar bagaimana supaya bala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ikhwati fillah, saya ulangi kembali. Sesungguhnya wabak dan bala tidak akan mungkin bisa Allah itu mengangkat kecuali dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara-cara kita. Sebagaimana yang sudah kita singgung pertama tadi, yaitu dengan menebar beras kuning mungkin, atau mengajak anak-anak kecil untuk makan bubur di lorong-lorong gang mungkin, atau menyalakan api-api unggun di halaman rumah-rumahnya mungkin, bukan dengan cara-cara seperti ini. Dengan demikian ikhwati fillah, sekali lagi Ana ingin menyerukan kepada kita semuanya untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak memohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan bala melainkan dengan sebab dosa, dan tidaklah Allah mengangkat bala tersebut melainkan dengan istighfar. Allah menurunkan bala dengan sebab dosa dan kesalahan kita, dan bala ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain
Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa a'udzubika minasy syarri wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.